Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Rinaldi. Di sini saya akan membahas review skripsi untuk memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah stabilitas sistem tenaga listrik. Nah, di sini ada review skripsi yang berjudul Optimasi Penempatan dan Kapasitas Multi VACTS, Device atau TCSC dan TCPST pada sistem Jawa Madura Bali 500 kp. Nah, selanjutnya di sini ada profil skripsi. Ini tadi judulnya optimasi penempatan dan kapasitas multi VACTS device pada sistem tenaga listrik. Ini ada penulisnya Paramita Dewi Putri dari Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, tahun terbit 2014. Sini ada pembimbingnya di Siono, STMT, PhD, dan Dr. Rini Nur Hasana, ST, MSc. Nah, ini skripsi ini berkonsentrasi di teknik energi elektrik. Nah, reviewer ada analisis kritis, review. Nah, dan tanggal reviewnya itu 8 April 2026. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Pada saat ini, kebutuhan energi listrik merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi dalam kebutuhan manusia. Energi listrik digunakan untuk menyuplai beban-beban listrik. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan beban tersebut, selain membutuhkan keandalan sistem listrik yang baik, juga harus memperhatikan kemampuan atau capability dari sistem tenaga listrik. Dari sisi pembangkit, saluran transmisi hingga saluran distribusi untuk menjaga keandalan sistem agar dapat menyalurkan daya dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan beban yang diperlukan. Perhitungan aliran perhitungan aliran daya dan rugi daya pada saluran transmisi yang tepat, sehingga dapat diperkirakan besarnya kebutuhan pembangkit oleh generator. Nah, selanjutnya di sini ada permasalahan. Nah, permasalahan umum yang sering terjadi dalam sebuah sistem adalah penentuan lokasi, rating optimal dari peralatan VACTS. Salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan optimasi adalah dengan menggunakan particle swarm optimization atau PSO. PSO merupakan metode algoritma yang mengadopsi tingkah laku sosial pada kawanan burung yang terbang bersama-sama untuk mencari makan. Metode optimasi PSO dapat menunjukkan performa lebih baik untuk permasalahan optimasi penempatan PACTS dibandingkan dengan metode optimasi lainnya seperti evolutionary programming. Nah, kita lanjut di tujuan penelitian. Pada penelitian ini digunakan dua buah PACTS, yaitu Thyristor Controlled Series Capacitor atau TCSC yang dikoordinasikan dengan Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer atau CTPST untuk meningkatkan nilai kapabilitas sistem tenaga. TCSC dan TCPST dipasang secara seri pada saluran transmisi. Tujuan utama pemasangan TCSC digunakan untuk mengkompensasi reaktansi dari saluran transmisi dan TCPST berfungsi sebagai pengendali aliran daya aktif dengan menitik beratkan pada pengaturan sudut pasang tegangan untuk mendapatkan level tegangan sesuai dengan yang diizinkan dan rugi daya aktif yang minimum pada sistem tenaga listrik. Lokasi dan kapasitas TCSC dan TCPST harus dioptimalkan. Solusi agar didapatkan hasil optimasi yang baik digunakan metode particle swarm optimization atau PSO. Pengujian pada penelitian ini diaplikasikan pada sistem tenaga listrik Jawa Madura Bali 500 kp dengan dua macam pem- pemba- pembebanannya itu 75% dan 100%. Selain itu, keefektifan penempatan kapasitor bank dan koordinasi antara TCSC dan TCPST dievaluasi berdasarkan kualitas solusi untuk mengurangi rugi daya pada saluran transmisi. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Dia menggunakan metode particle swarm optimization atau PSO, yaitu meliputi thyristor control series capacitor.
atau TCSC, dan Thyristor Controlled Phase Shifting Transformator atau TCPST. Nah, di sini sumber data dari skripsi tersebut ada data primer diambil dari tugas akhir yang berjudul Optimasi Sistem Interkoneksi 500 kV Jawa Bali. Dan data sekundernya ini pertama ada single line diagram sistem tenaga listrik Jamali 500 kV, dan kedua ada data saluran transmisi, dan ketiga ada data pembangkit dan pembebanan sistem tenaga listrik Jawa Bali atau Jamali 500 kV. Nah, sini ada hasil penelitian. Hasil yang diperoleh oleh penelitian pada sistem tenaga listrik Jawa Madura Bali 500 kV menunjukkan bahwa solusi penempatan dan penentuan rating optimasi TCPST dan TCPST dan TCSC yang dioptimasi oleh PSO lebih efektif daripada penempatan dan penentuan rating optimal kapasitor bank yang dioptimasi oleh PSO. Dengan penempatan TCSC dan TCPST mampu mengurangi rugi daya aktif sistem tenaga listrik Jawa Madura Bali 500 kV 500 kV hingga 15,883 megawatt atau sebesar 10,28% pada beban 100%, dan 3,179 megawatt atau sebesar 3,867% pada beban 75%. Dengan tetap menjaga nilai tegangan pada batas tegangan yang diizinkan, yaitu satu kurang lebih 5%, PU penempatan kapasitor bank hanya mampu mengurangi 8,847 megawatt atau sebesar 5,727% pada beban 100%, dan 2,206 megawatt atau sebesar 2,684% pada beban 75%, dengan tetap menjaga nilai tegangan pada batas tegangan yang diizinkan, yaitu satu kurang lebih 5%. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari skripsi tersebut. Itu pertama, kelebihannya TCSC dan PACTS device sangat relevan dengan kebutuhan nyata sistem tenaga listrik di Indonesia, khususnya dalam mengatasi masalah drop tegangan dan rugi daya pada jaringan Jamali 500 kV. Matematis, TCSC model injeksi reaktansi ekuivalen, dan TCPST pemodelan transformator dengan sudut fasa dan Newton-Raphson untuk load flow cukup komprehensif. Nah, kekurangannya di sini ada harmonisa yang dihasilkan perangkat thyristor diabaikan sepenuhnya. Padahal ini sangat berdampak pada kualitas daya. Tidak ada analisis kontingensinya atau N-1 yang merupakan standar dalam perencanaan sistem tenaga modern. Tidak ada pembahasan mengenai aspek implementasi praktik atau biaya, waktu pasang, dampak operasional dari perangkat VACTS pada sistem yang nyata. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu kesimpulan. Ada skripsi karya Pranita Dwi Putri Pranyata. Ini merupakan karya ilmiah yang memiliki relevansi kuat terhadap permasalahan nyata sistem tenaga listrik di Indonesia. Penelitian ini berhasil membuktikan secara simulatif bahwa koordinasi TCSC dan TCPST yang dioptimasi PSO lebih efektif dibandingkan kapasitor bank konvensional dalam mereduksi rugi daya aktif pada sistem Jamali 500 kV. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan metodologis yang perlu diakui, yaitu jumlah iterasi PSO yang lebih sedikit, tidak adanya analisis statistik terhadap hasil percobaan berulang, pengabaian harmonisa, dan tidak adanya analisa kontingensi. Keterbatasan ini tidak serta-merta menggugurkan validasi temuan, namun menurunkan tingkat keyakinan terhadap optimasi solusi yang diperoleh. Oke, baik. Terima kasih presentasi dari saya untuk memenuhi tugas UAS stabilitas sistem tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.